Sehat, Bu. Syukurlah. Ayo, ketua kelasnya. Siapa? Berdiri. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini adalah namanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berkibarlah bendera. Silakan duduk. Ibu mau absen ya. Hadir semua kah hari ini? Diri mah tangannya sakit, Bu. Di rumah sakit? Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Mengenai apa itu? Pencernaan. Jadi masih ingat dengan moto mengenai makan yang kita bahas minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Sama-sama mengucapkan. Hari ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah Ibu harapkan dengan kegiatan diskusi yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD dan penelusuran informasi, Ibu sudah kasih bahan ajar. Nanti akan Ibu tampilkan video pembelajaran. Kalian diharapkan mampu menguraikan perbedaan antara pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Kemudian, oke, kita mulai materi kita. Coba perhatikan gambar yang di depan. Menurut kalian gambar apa itu, Nak? Sakit perut. Dari mana kalian tahu ada sakit perut? Gambar apa itu rupanya? Usus. Yang mana yang usus? Yang mana? Yang seperti cacing itu? Iya. Berarti dalam bayangan kalian kalau ada seperti cacing ini usus lihat tuh ya. Ada gambar yang berikutnya. Tahu nggak itu gambar apa? Hah? Aku sakit. Gambar sini kalian tuh? Aku sakit, Bu. Hah? Dari mana kau tahu sakit dari Bel? Beberapa penyakit. Hah? Penyakit. Apa yang kalian tengok? Apa di situ penyakit rupanya? Alergi. Terima kasih, berarti sudah kalian baca bahan ajaran yang dibagikan sehingga kalian tahu kalau diare, sembelit itu merupakan penyakit. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD ya. Bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 5 siswa. Ayo, silakan. Sebelum kalian memulai mengerjakannya, mari perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ini. Ibu harapkan dari video ini kalian bisa mendapatkan informasi untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Untuk pencernaan makanan, mekanisme pencernaan makanan sudah selesai. Kita masuk ke perhatikan video pembelajaran yang kedua. Aku jadi ingat minggu lalu masih. Aku kena diare. Kok bisa, Bon? Kemarin aku makan bakso di taman dan aku sangat super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bon. Iya Pika, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun tidak seperti itu, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, anjingan, dan infeksi usus.
Semua dokter yang nyuruh aku minum Oralin. Oralin adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, Coba. Tadi yang pertama katanya apa penyakitnya? Diare. Apa itu diare? Pembesaran lubang. Ya. Pernah BAB lah semua ya. Beda-beda nggak dari BAB-nya yang dibuang itu? Hah? Beda-beda nggak? Jadi kalau ini bilang diare yang kayak mana dia? Encer, ya, encer. Tidak seperti biasanya. Di mana bukan cuma encer, tapi ada gejala yang lainnya, sakit. Dari video tadi yang kalian lihat, apa penyebabnya? Makanannya yang Pedas. tidak bersih yang pertama. Yang kedua, alergi makanan. Yang ketiga, pedas. Ya, terlalu pedas. Makanya nak, pada sistem pencernaan ini terdapat seperti yang kita Ibu bilang kemarin, maka untuk sehat terdapat aliran kasih sayang. Maksudnya kayak mana? Jangan kau makan hanya enak di mulut, tapi ada organ lain yang teraniaya. Maksudnya paham nggak? Kalau enak kali makan ini, biar enak makan bakso, banyak-banyak kau buat cabenya, banyak-banyak kau buat sausnya, enak kali memang kau makannya. Setelah itu pergilah kau ke kamar mandi, kau BAB, ada pengalaman seperti itu, panas, ya kan? Panas halusnya. Kenapa? Itu terlalu pedas, ya kan? Ada nggak organ yang teraniaya di situ? Ada. Siapa? Perut. Karena apa anus? Jadi jangan hanya enak di mulut, harus ada perhatian kasih sayang. Harus kita perhatikan semuanya. Makanya kadang kalau di rumah sakit, kita makan makanan di rumah sakit itu nggak enak rasanya kan? Iya kan? Pernah alami nggak kalian sakit? Masuk rumah sakit, dikasih makanannya, nggak selera, udah kalau yang sakit, dikasih makanan yang kayak gitu, selera makannya. Iya kan? Tapi sebenarnya makanan yang sehat itu, ya itu, iya kan? Bukan karena enaknya aja, tapi memang sehatnya yang mau diambil, iya kan? Nah, jadi tadi udah dipahami ya, diare, ya, diare. Penyebabnya apa tadi? Makanan yang tidak bersih, alergi makanan, terlalu pedas. Bagaimana? Tadi dikatakan juga lagi kalau diare itu merupakan gejala suatu penyakit. Penyakit apa tadi? Malaria. Jadi dengan kita diare, belum tentu hanya masalah pencernaan itu tadi yang bermasalah, tapi memang di tubuh kita ini ada masalah. Makanya dikatakan gejala. Ya, pertama tadi gejala apa? Malaria. Gambar apa tadi yang kalian lihat di situ malaria? Nyamuk. Ya, di mana perantara penyakit malaria ini adalah nyamuk. Kok bisa ada nyamuk? Karena apa? Kurang bersih. Ya, kurang bersih. Kemudian gejala apa lagi tadi? Malaria apa lagi tadi? Cacingan. Ya, cacingan. Jadi kalau orang diare bisa jadi itu gejala dia cacingan. Bisa disembuhkan diare? Bisa dengan cara apa tadi? Minum Oralin. Apa itu Oralin? Campuran dari air, garam dan gula. Pahami itu diare ya. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara menanganinya ya? Kita masuk ke yang berikutnya. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Intinya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku,
Oke. Itu tadi sebagai informasi referensi mengerjakan RKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan membaca bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Waktunya hanya 20 menit. Bisa kalian kami dulu. Sabar, semangat kali oleh pemain. Sabar dulu. Yang terbaik nanti presentasinya dapat hadiah dari ibu. Kami juga. Iya, ibu yang terbaik dapat hadiah dari ibu. Ya makanya berusaha semua aktif. Oke, udah ya. Udah, ayo silakan kelompok 1. kelompok 1 maju ke depan. Ini apa ya? Sudah? Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Tolong untuk 3 kelompok yang duduk diperhatikan, disimak, ya. Oke, silakan. Pagi semuanya. Sini sebelumnya yang kami hormati guru-guru dan para teman-teman. Sebelum kami melaksanakan presentasi RKPD kami, ada banyak kami memperkenalkan diri sebab tak kenal maka tak sayang. Di sini saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ribiantus Tinja sebagai moderator. Nama saya Amelia Sinda. Nama saya Helena Yosefa Samosir. Nama saya Paulis Mono. Dan salah satu teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, Delipa Padiangan. Nah, di sini teman kami yang akan membacakan hasil presentasi diskusi. Iya kan? Apa peranan yang memecahkan itu? Engine. Apel, nggak mungkin bulan-bulan itu bisa masuk ke lambungmu, ke kerongkonganmu, harus dipecah. Siapa yang memecah itu? Tidak. Jadi memang harus kedua-duanya ada. Paham ya? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut. Kelompok 4. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator, nama saya Yusuf Anita Sinoli. Nama saya Mel Farmati Sultongan. Nama saya Asra Alisa. Nama saya Rizka Ginting. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Jadi kami akan menjelaskan tentang soal pertama. Ada ya? Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Gua rasa cukup ya, karena waktu kita juga sudah mau habis. Terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah presentasi. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, kalian memahami apa itu pencernaan. Gantian dulu, separuhin aja yang lain. Bu, Riber, pencernaan kimiawi itu masih membaca si Riber. Yang udah Bu, hafal? Pedesia. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan kimiawi. Yusi. Yang dibantu oleh enzim. Yang dibantu oleh enzim. Jadi yang membedakannya adalah ada tidaknya enzim. Ya. Kenapa rupanya harus ada enzim itu? Apa peranan si enzim? Menghancurkan. Selain menghancurkan supaya mudah diperiksa. Karena prinsip dasar dari pencernaan adalah bukan hanya dihancurkan, tapi supaya bisa diserap. Kenapa supaya bisa diserap? Karena akan dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian tujuan yang kedua apa? Kalian bisa menganalisis apa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Apa aja sih penyakit yang ada di situ? Ada diare, sembelit, usus buntu. Yang belum dipahami dari materi ini? Sudah paham. Terima kasih. Gua anggap selesai untuk materi kita di sisi pencernaan. Soal ini silakan dijawab di rumah ya. Oke, udah. Nah, sambil menunggu ini, coba kita
refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi ada tujuan, ada berapa tadi tujuan yang mau kita capai? Iya. Apa tadi? Before we will back to our house, we must pray to God. Pray begins, pray finish. Get ready. Greeting to our teacher. Goodbye, man. Thank you. Makan pulang, masuk pulang ya.